Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kita benar-benar berduka cita betul. Begitu banyaknya korban dari pandemi COVID ini. Angka-angkanya sungguh-sungguh mengerikan. Saya tadi dapat update dari teman. Allahu Akbar, hari ini luar biasa sekali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berapa tadi ya angkanya ya? Astagfirullahaladzim, luar biasa sekali. Sebentar ya, ini dia. Masya Allah, per Juli tanggal 7 itu jumlah positif total sudah 2.379.397, dengan penambahan jumlah hari ini yang terpapar positif 34.379. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kemudian yang sembuh ada 1.973.388, dan penambahan jumlah yang sembuh hari ini 14.835. Sedangkan yang meninggal total sejak terjadi pandemi sampai hari ini tanggal 7 Juli 62.908, dengan jumlah tambahan yang meninggal hari ini 1.040 orang. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah, Allahu Akbar. Kita betul-betul berduka. Kita doakan semoga semua yang sakit Allah beri kesembuhan, beri ketabahan, kesabaran dalam menjalani musibah ujian yang diterima. Dan kepada mereka yang meninggal, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya. Dan pada kesempatan ini juga saya mohon dengan sungguh-sungguh penonton Bang Edi Channel ikut mendoakan teman sejawat saya, Bang Arif Munandar ya, yang lebih dikenal dengan Bang Arif, sama-sama di FNN. Sudah beberapa hari ini dirawat di rumah sakit RSUD Pasar Minggu karena COVID, dan kita berdoa. Ini teman ini luar biasa, daya juangnya sungguh-sungguh dahsyat sekali. Bahkan sampai kemarin teman kita ini masih saja bikin podcast walaupun sudah tidak bisa bicara, tapi dengan mengetik kalimat-kalimat yang mau disampaikan. Dan hari ini teman-teman kita di FNN betul-betul menyarankan Bang Arif untuk betul-betul bed rest. Kalau perlu lepas semua itu yang namanya handphone segala macam, taruh semua, matiin, jangan sentuh-sentuh supaya bisa fokus. Dan sungguh-sungguh saya berharap para teman-teman penonton Bang Edi Channel, kita doakan semua, bukan cuma buat Bang Arif tapi kepada semua, buat teman-teman yang baik di rumah sakit maupun menjalani isolasi mandiri. Allah beri kesembuhan, Allah beri ketabahan, Allah beri kesabaran, Allah beri keikhlasan dalam menjalani ujian yang memang dahsyat ini. Dan tentu saja kita yang Allah berikan karunia kesehatan, kita betul-betul jaga dengan segala upaya kita bisa. Apa yang jadi anjuran kita penuhi, dan tentu saja sebagai seorang beragama kita betul-betul mohon kekuatan dari Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah maha penyembuh. Jadi kita kombinasi upaya kita yang namanya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, apalagi 5M itu semua kita patuhi. Dan sebagai orang-orang beriman, yang beragama, kita mohon dari zat yang maha kuat, maha perkasa, maha penyembuh, maha berkehendak, Allah SWT, agar Allah lindungi kita dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Dan satu lagi, kalau boleh saya menghimbau sesuai sabda Rasulullah, kalau kita selama ini banyak bersedekah, perbanyaklah sedekah. Kalau selama ini kurang atau belum bersedekah, mulailah bersedekah. Karena sedekah itu menurut Rasulullah SAW dapat menolak bencana, menolak bala. Tapi semuanya kita lakukan demi Allah, karena Allah. Nanti selanjutnya Allah yang akan mengatur, kita pasrahkan pada Allah. Cuman sebagai sebuah ikhtiar, sebuah upaya, seperti sabda Rasulullah, sedekah itu mampu menolak bala. Dan kita betul-betul bermohon Allah lindungi kita semua, keluarga kita, anak istri, semuanya keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita dari pandemi yang sungguh-sungguh sangat mengerikan. Amin. Saudara sekalian, kali ini saya ingin bicara soal peluncuran buku putih ya. Tadi siang kita sudah luncurkan buku putih secara resmi, secara daring ya, secara daring dengan sederet pembicara antara lain Pak Amin Rais, Profesor Dr. Amin Rais, kemudian ada Dr. Kiai Haji Abdullah Hemahua ya, kita biasa panggil Bang Dullah. Tentu saja
Bang Marwan Batubara, Dr. Marwan Batubara, ada Habib Musin, ada Mayor Jenderal Sunarko, mantan Komandan Jenderal Kopassus, ada Letnan Jenderal Yayat dari Bandung, mantan banyak jabatannya tapi antara lain mantan Kepala BAIS Badan Intelijen Strategis, dan beberapa pembicara lain semua. Dan alhamdulillah walaupun ada gangguan-gangguan di awal ya, ada gangguan-gangguan sampai ada yang bersuara menampilkan gambar porno, bersuara porno segala macam, tapi alhamdulillah Allah bantu panitia, khususnya Bang Taufik Hidayat ya, yang sebagai moderator, MC maksud saya, yang mengendalikan zooming, dan alhamdulillah semua tertangani walaupun agak terlambat. Kita mestinya tayang di pukul 14, tadi kalau nggak salah pantau 14.28 baru kita bisa tayang dengan normal, alhamdulillah. Dan memang seperti dalam judul yang saya buat pada podcast, live streaming itu tadi, saya kasih judul Buku Putih Diluncurkan Ada Yang Kepanasan ya. Anda bisa lihat memang agak panjang tapi bagus juga, ada beberapa. Nah, nanti dengan izin Allah tentunya saya akan coba buat seri podcast membahas atau menguliti buku putih ini, karena ada bagian bab-bab yang saya kira perlu dibedah, yang menarik sekali, menunjukkan bagaimana sungguh-sungguhnya tim TP3 yang dikomandani oleh Bang Abdullah Hemahua, yang diberi arahan penasihat dari Profesor Amin Rais, dan juga tadi ada Kiai Haji Muhyiddin ya. Beliau berdua ini sesepuh kita yang banyak memberikan kita arahan, dan dikoordinasi oleh Bang Marwan Batubara, tanpa bermaksud mengabaikan nama-nama dalam TP3 yang lain, tapi beberapa nama yang saya sebut tadi betul-betul punya peran yang sungguh-sungguh luar biasa dalam proses sehingga tercetak dan terselenggaranya peluncuran buku ini. Semoga Allah balas semua amal ibadah mereka semua tadi, dan kami dan kita semua dengan sebaik-baiknya balasan di dunia dan akhirat. Saudara sekalian, salah satu di antara yang ingin saya bicarakan malam ini adalah bagaimana salah satu pembicara, Jenderal Yayat itu mengatakan bahwa ini menarik, sebagai mantan Kabais ya, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis, itu BAIS itu Badan Intelijennya TNI, dulu ABRI ya, dan ini sebagai lembaga intelijen tentara tentu punya perangkat yang lebih dari memadai untuk mendeteksi, untuk memantau, untuk memetakan kondisi negara bangsa kita dari segala macam ancaman dan gangguan. Nah, ini ada dimuat saya kira di banyak media, antara lain dimuat di media online-nya namanya Suara Nasional. Mantan Kabais, umat Islam dan TNI sudah diacak-acak komunis, Masya Allah. Ya, Jenderal Yayat ini saya, kalau mau boleh GR, saya mengenal cukup dekat, cukup pribadi, dan beberapa kali ketemu langsung dengan beliau di Bandung, karena beliau adalah tinggal di Bandung memang ya. Antara lain ketika persiapan pembentukan koalisi aliansi menyelamatkan Indonesia, kami yang dikomandani oleh trio Profesor Din Samsudin, Profesor Rahmat Wahab, dan satu lagi Jenderal Gatot Nurmantio, tentu saja purnawirawan ya. Dan waktu itu saya diundang sebagai deklarator kami pusat, saya diundang teman-teman senior di Jawa Barat, di Bandung, untuk bicara tentang kami, bagaimana dan sebagainya. Dan di ujung cerita saya mengatakan pada para senior yang terhormat itu, para mantan jenderal TNI dan akademisi yang sudah senior sekali, saya waktu itu menjadi semacam anak bawang, walaupun tidak muda, tapi dibanding beliau lain saya jadi anak bawang ya. Saya katakan saya datang kemari bicara tentang kami dan lain-lain, bukan dengan harapan para senior di sini untuk mendukung kami, bukan, tapi saya berharap para senior sini membentuk kami Jawa Barat. Dan alhamdulillah sore itu juga ba'da asar mereka rapat ulang, dan jadilah kami dengan beberapa presidiumnya. Nah, Jenderal Yayat ini orangnya baik sekali, Sunda banget, namanya juga ya Yayat ya. Nama lengkapnya Yayat Sudrajat. Kita pasti paham lah Yayat Sudrajat itu Sunda. Orangnya ya Allah,
Saya waktu bertemu beliau itu tidak menyangka beliau sesenior itu ya, karena memang perawakannya, wajahnya sangat muda, segar, fresh, dan saya kira itu tanpa bermaksud mengada-ada, itu keluar dari hati yang bersih, hati yang baik, hati yang jujur. Insya Allah ya, Kang Yayat, apa kabar? Sehat ya? Nah, Jenderal Yayat mengatakan begini, mantan Kabais, umat Islam dan TNI sudah diacak-acak komunis ya. Komunis sudah mengacak-acak umat Islam dan TNI di Indonesia. Keduanya dianggap sebagai penghalang bagi komunis. Keduanya itu yang dimaksud adalah umat Islam dan TNI. Oke? Dianggap penghalang komunis, umat Islam dan TNI sudah diacak-acak, kata mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI, Letjen TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat, dalam peluncuran buku putih pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik Syihab HRS Rabu 7 Juli 2021. Oke? Ini banyakan iklan, jadi saya harus scroll terus agak panjang. Komunis mengacak-acak lembaga pertahanan negara, kata Yayat. Adanya pengkerdilan peran TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait pembunuhan 6 pengawal HRS, kata Yayat, merupakan tindakan brutal dan teror yang dilakukan aparat terhadap warganya sendiri. Kapolda Metro Jaya mengakui aparatnya yang melakukan maksudnya pembunuhan terhadap 6 laskar tadi. Saudara sekalian, kalau cerita Jenderal Yayat bahwa umat Islam diobok-obok, diacak-acak oleh TNI, itu hampir confirm kita tahu. Maksud saya kita publik awam, rakyat awam kita tahu, karena kita merasakan bagaimana kehidupan bernegara setelah reformasi, khususnya dalam 6 tahun terakhir ini begitu luar biasa. Pemerintah sepertinya memberi peluang kebangkitan PKI. Kalau tidak PKI, komunisme ya. Kalau teman saya Ustadz Alfian Tanjung, dia ngotot itu PKI. Itu PKI bukan komunis. Maka dalam bukunya yang gambarnya telapak tangan itu, ketika teman-teman mau kasih judul kebangkitan komunisme, dia bilang nggak usah. Kalau kasih judul komunisme nggak usah dicetak. Ini PKI, yang bangkit PKI, walaupun dikasih KGB, komunisme gaya baru, karena menurut dia memang PKI. Dan kembali ke soal PKI tadi, wartawan senior, mantan duta besar juga, Salim Said ya, Profesor Salim Said, itu juga menyebut bahwa PKI memang bangkit, tapi bukan sebagai ideologi murni, kata Salim Said, melainkan dia bangkit untuk membalas dendam. Ngeri, ini lebih mengerikan lagi. Kalau bangkit untuk menyebarkan, mengokohkan ideologi komunisme, itu satu bahaya. Itu bahaya memang, tapi dalam pandangan awam saya, kalau bangkit untuk membalas dendam, ini jauh lebih mengerikan. Sejarah mencatat memang setelah pemberontakan G30S PKI, yang dalam buku-buku sudah dihilangkan PKI-nya, gerakan 30 September saja PKI-nya hilang, bahkan ada upaya-upaya menggiring bahwa PKI adalah korban, menggiring opini publik, PKI adalah korban. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah umat Islam dan TNI Angkatan Darat. Siapa umat Islam? Khususnya warga NU waktu itu, Nahdlatul Ulama. Nah, menurut Profesor Salim Said, mereka bangkit untuk membalas dendam lewat apa? Mereka masuk ke lembaga-lembaga strategis di negara. Mereka masuk ke kalangan legislatif. Mereka masuk ke kalangan eksekutif khususnya. Dan mungkin ada juga di yudikatif. Dan menurut dalam bahasa singkatnya, Profesor Salim Said mengatakan mereka masuk ke ranah kekuasaan, meminjam tangan kekuasaan, meminjam tangan pemerintah, rezim ini, penguasa ini, untuk membalas dendam. Karena mereka merasa menjadi korban pasca gagalnya G30 SPKI. Memang sejarah mencatat terjadi pembunuhan besar-besaran oleh umat Islam dan tentara Angkatan Darat khususnya terhadap PKI yang gagal memberontak. Dan angkanya macam-macam, ada yang menyebut 500.000, ada yang menyebut sampai 2 juta dan seterusnya dan sebagainya. Tapi Profesor Salim Said itu mengatakan ada kalaunya lagi, kalau G30S berhasil sukses memberontak, mengkudeta, maka bukan mustahil jumlah yang menjadi korban jauh lebih besar dari yang pada mereka derita. Jadi mereka bangkit, memanfaatkan, mendompleng kekuasaan untuk membalas dendam kepada umat Islam khususnya NU waktu itu pelakunya dan tentara Angkatan Darat. Nah, pada konteks itu kita menjadi paham, menjadi mafhum, menjadi maklum, dan
merasakan ada nuansa, ada aroma kebangkitan komunisme di Indonesia yang mendompleng kekuasaan. Cuman kalau Jenderal Yayat mengatakan bahwa umat Islam diacak-acak oleh komunis dan TNI diacak-acak komunis, saya sebagai warga awam, ya walaupun tidak terkejut, tapi ada pertanyaan, kok bisa? Kok bisa TNI diacak-acak gitu loh? Kok bisa TNI diacak-acak? TNI itu kan organisasi yang solid sekali. Struktur komandonya jelas, bukan cuma jelas tapi juga patuh. Patuh banget. Kalau di polisi itu solid, jelas juga struktur komandonya, tapi tanda kutip mohon maaf, tapi tingkat kepatuhan bawahan di kepolisian kepada atasannya mungkin tidak sedahsyat kepatuhan bawahan di tentara kepada atasannya. Paling sedikit begini, secara teori paling sedikit. Di kepolisian ada yang namanya penyidik. Dan secara teori penyidik adalah independen. Dia tidak boleh, tidak bisa, tidak boleh disetir, diarahkan oleh atasannya. Maksud saya teorinya begitu ya. Kalau prakteknya beda itu lain soal. Teorinya begitu. Di tentara tidak ada begitu. Tidak ada. Betul-betul komando. Kalau komandan bilang begini harus begini. A, A, B, B, C, C dan sebagainya. Karenanya di tentara itu ada semacam semboyan bahwa prajurit tidak pernah salah. Anak buah tidak pernah salah. Yang salah adalah komandan. Karena memang kepatuhannya begitu tanda kutip mutlak sehingga semua tanggung jawab hierarki ada di tangan komandan. Anda masih ingat ketika tentara Kopassus menyerbu penjara Cebongan ya di Jogja karena ada anggotanya yang dibunuh oleh penjahat, kemudian penjahat itu masuk di sel di situ dan teman-temannya itu sesama Kopassus menyerbu dan mengeksekusi orang-orang yang membunuh temannya tadi dari penjara. Dan waktu itu Komandan Jenderal Kopassus mengatakan, saya yang tanggung jawab. Dahsyat enggak? Saya yang tanggung jawab. Dahsyat itu. Nah, kembali ke soal itu, Jenderal Yayat, Kang Yayat, mohon maaf, saya hanya, walaupun saya Edi Mulyadi sudah membaca, merasakan, tapi tetap tidak bisa terhindari ada pertanyaan, kok bisa Kang? Kok bisa ya tentara bisa diacak-acak oleh komunisme? Apakah begitu dahsyatnya penetrasi komunis PKI di negara kita sehingga mampu menguasai pucuk pimpinan tentara kita? Walaupun itu bukan mustahil. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menguak luka lama, tapi pada peristiwa G30 PKI tahun 60-an sampai 65 itu memang TNI khususnya Angkatan Udara berhasil dikuasai oleh PKI. Kita tahu Panglima Angkatan Udara waktu itu Umar Dhani adalah PKI dan punya peran yang sangat penting dalam proses kudeta 30 SPKI itu. Bisa, memang bisa. Nah, maksud saya apakah dari sejarah semacam itu teman-teman di TNI tidak bisa belajar? Mohon maaf, pertanyaan saya mungkin kasar. Apakah tidak bisa belajar bahwa komunis itu suatu organisasi yang militan, yang persisten, militan apalagi ya, pokoknya ulet lah gitu loh, sehingga mereka berhasil menguasai tentara TNI khususnya Angkatan Udara. Kenapa sekarang bisa terjadi lagi? Saya ingin mengatakan di zaman Pak Harto, baik beliau masih menjadi Panglima Kostrat maupun setelah menjadi presiden selama 32 tahun, PKI betul-betul tidak berkutik. Dan ini semestinya membantah banyak tudingan orang yang mengatakan bahwa G30 SPKI didalangi oleh Mayor Jenderal Soeharto. Karena kalau memang Mayor Jenderal Soeharto mendalangi G30 SPKI, artinya dia juga komunis. Lah selama 32 tahun kenapa Indonesia tidak menjadi negara komunis? Bahkan komunis nyaris tidak punya ruang gerak sama sekali di zaman Soeharto berkuasa di Orde Baru. Kang Yayat, mungkin kapan-kapan kita perlu ngobrol. Kang Yayat harus jelaskan lebih rinci lagi kenapa bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi, dan saya setuju sudah terjadi, alangkah mengerikannya. Saya ingin mengutip ucapan Panglima TNI mantan ya, Jenderal Gatot Nurmantio, bahwa hanya umat Islam dan TNI yang bisa menyelamatkan Indonesia dari rongrongan PKI dan rongrongan kaum kapitalisme global.
Ngeri sekali kalau itu benar-benar terjadi dan sepertinya terjadi. Kepada siapa saya harus berharap? Harusnya berharap kepada presiden. Harusnya. Ya dong, presiden kepala eksekutif, kepala pemerintahan. Dia menjadi nakoda, menjadi komandan dari semua pergerakan yang ada di negara tercinta ini. Dia harus mengarahkan, mengkoordinasi semua sumber daya dan sumber dana yang ada untuk kemakmuran bangsa ini. Untuk menjamin kedaulatan negara ini sebagai sebuah negara yang berdaulat, gitu kan? Bukan sebaliknya, justru kita merasakan seperti abai, negara abai, presiden abai, Jokowi abai dengan adanya aroma kebangkitan komunis dan PKI di negara tercinta ini. Sebagai orang beriman, kita berusaha semampu kita sambil terus menjalin komunikasi hubungan dengan Allah yang Maha Kuasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.